iya, nanti kalau dia beli madu terus akhirnya sampai sini gitu membeku, mengendap gitu, tidak bisa dibuang. Ya itu madunya hanya ini endapan, ini campurannya itu, nggak harus di kulkas. Dan kalau madu itu kalau murni seperti 2 tahun 3 tahun tidak akan apa, tidak akan basi dan tidak akan, karena apa, mengandung propolis. Propolis itu bahan yang digunakan untuk membackup bakteri agar tidak busuk gitu. Ya madu itu kalau masih dibungkus oleh propolisnya itu bertahun-tahun pun tidak akan, karena anti bakteri. Makanya di penelitian oleh para tokoh-tokoh medis, madu propolis itu salah satu manfaatnya adalah untuk anti bakteri, mengobati masa penyakit. Kemasannya berarti reno kali ya Pak, ada yang pakai stiker sama simbol brand. Sebenarnya ada yang pakai stiker, ada yang tidak. Itu karena ya itu tadi ada sebagian yang mereka kesini beli juga nanti mau dijual sendiri, tapi tidak ada tanyanya gitu lah. Mereka kan mesti mintanya yang tidak polosan. Nanti kalau ada nomor saya nanti kan saya ada masalah seperti itu. Ada yang pakai stiker lah. Kalau sing damel nomor matuku harganya berapa Pak? Sini saya sama 100 ya 100 ya. Itu kalau teman-teman minimal ya 130 ya. Teman-teman klub saya loh. Klub saya itu kan ada di Jatilenggeh, Sanan Kulon, dulu Doya juga ada sebenarnya di daerah Karangrejo, ada di daerah Gedok sini, ada di Jiwo tetangganya ini ketuanya dulu itu teman-teman. Ada yang Kediri ini Jawa ini juga, tapi dulu orang kita tapi anggota saya sampai sekarang juga masih muda ya. Itu malah jualnya 130. Dulu saya sempat jualnya juga 125, tapi akhirnya saya kasihan yang tempatnya di desa, terus saya biaya operasionalnya kan nggak terlalu banyak, paling beli ini tempat ini untuk mananya saya juga tidak membutuhkan tenaga orang lain. Tokonya saya juga punya sendiri, jadi gitu. Jadi minim untuk biaya operasional itu kan. Pak, di total itu luas lahannya berapa nih Pak? Gitu 100. Ini sebenarnya ada dua lokasi. Yang satu lokasi yang untuk jenis lapis ini yang saya taruh di tempatnya ibu saya, karena kalau saya campur dengan jenis ini kan mengganggu gitu. Ternyata ada efeknya begitu. Ganas tuh Pak. Ya, yang ganas mah yang jenis lapis itu adalah jenis paling ganas. Trigonanya, premannya lebay itu. Jadi jenis besar itu kalah itu. Kadang itu serang begitu. Nah, akhirnya ini agak saya jauhkan gitu di tempat yang lain. Jadi kalau lokasi di sini ada ke belakang itu ya sekitar 175 sampai belakang kan. Ini terus rumah terus kita hanya memanfaatkan lahan sekitar. Kalau yang tempat lapis itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan di kandang-kandang kandang kambing, di bawah, digantung di pinggirnya servis rumah itu ada yang saya taruh di sarang dari yang itu gendok itu kenal istilah bahasanya. Seperti kuali itu lah. Nah, kuali itu yang kita taruh gantung aja. Ada yang di bambu, ada yang di kotak-kotak yang khusus seperti itu. Tidak butuh lahan luas. Tidak butuh lahan luas, tapi yang dibutuhkan ketersediaan sumber makanan yang cukup itu sebenarnya gitu, dan suhu sebenarnya ya, lingkungan di ini produktivitas ini ditentukan yang pertama itu tadi sumber makanan paling pokok, yang kedua suhu, yang ketiga ya pengaruh lingkungan itu misalkan pencemaran, terus banyak kalau kita budidayanya itu di dekat sawah biasanya sulit berhasil, karena di sana nanti kan mencari makanannya di sawah. Orang kan seringkali sekarang menggunakan insektisida, makan di jagungnya di media sudah. Ini pernah ada karena orang Kediri cari bibit ke sini dulu, bibitnya itu bagus, hanya sekitar 2 bulan tidak ada, kok habis kan di rumahnya di situ enggak, masih ada tinggal anunya gitu.
Terus saya awal mulanya saya nggak berpikir sampai ke situ. Saya itu punya lahan, rumah saya itu nggak jauh dari sawah gitu. Terus akhirnya ketemu itu, oh kalau sawah kan dia mesti. Yang kedua predator saya ditanya burung, Oh iya. burung sweet itu banyak. Ini itu faktornya. Yang aman kalau memang kalau di bawah pohon-pohon yang rindang itu biasanya kan burung itu nggak sampai ke bawah, aman gitu lah. Kalau di tempat yang sangat terbuka biasanya itu nanti predatornya. Kalau suhunya harus dingin ya Pak Nurul sini. Yang bagus agak dingin. Agak dingin. Oh, betul agak panas. Ya lah, sedang lahannya benar ini kuat di suhu yang panas pun asalkan sumber makanannya itu nah itu tadi kalau terlalu panas kan ya seperti Tulungagung itu kurang pas untuk ini karena panas sama. Saya punya banyak teman yang budidaya di Tulungagung itu akhirnya banyak yang punah karena saya suhunya sangat panas. Terus saya mencoba di nyari ya di sekitar gitu, lihat gitu loh kan enggaknya itu kan Tulungagung gitu. Padahal itu banyak bambu banyak apa namanya kayu banyak apa namanya kepitan apa itu celah-celah di saya pun nggak menemukan karena di sana bukan habitatnya panas begitu. Lutunya panas. Kayak sanding sawah bisa. Kan kalau ini kadang tuh ya kan di pondasi rumah, di kayu lapo, di dinding-dinding, di itu bahkan kalau orang dulu nih di lubangnya kunci sampai mereka kalau orang dulu kan belum tahu mereka marah apa namanya jendela tidak merusak mereka kasihan ya. Yang perusak itu ya dibalik itu kalau kita manage ternyata itu ada ya uang ternyata uang dan itu waktu itu belum banyak orang tahu banyak orang tahu sekarang banyak orang tidak mau tahu kembali tidak karena Allah ya kan ya, kelihatan kan memang bisnis berkembang memang tidak kelihatan orang bisa kalau saya juga misalkan ini hobiku bisnis belum ya ini kan kelihatan kalau saya nyata kan gitu itu kelihatan untuk melakukan nah, tapi kalau ini nggak begitu kelihatan mau ya memang sudah saya taruh aja itu sudah taruh ya sudah nanti tinggal 1 bulan saya lihat bisa ambil ya bisa kalau tidak saya sama sebenarnya tak suruh nyoba untuk manen sendiri tapi saya alatnya yang alat untuk ini yang ntar masih rusak karena itu sebenarnya kan nggak nyengat tapi kan gigit kadang nyerang di yang lain ini kita panennya memang harus pakai baju pengaman itu baju pengaman agar ya tidak nempel juga. Kalau alat sedurnya sudah siap semua. Sementara sampon ingin Pak